Happy Sunday semua! Dalam edisi Voice of Pentecost kali ini kita akan membahas mengenai paradigma kekudusan bagi generasi yang menyelesaikan amanat agung. Menjaga kekudusan kadang-kadang dianggap sebagai hal yang kuno, bahkan membebani. Benarkah demikian? Apa arti kekudusan yang sesungguhnya? Kekudusan adalah karakter dari Allah yang paling menonjol yang memiliki makna keterpisahan. Salah satu contoh ketika Adam dan Hawa sebagai manusia pertama jatuh di dalam dosa. Mereka harus keluar dari Taman Eden. Hal ini menunjukkan bahwa Allah yang kudus harus terpisah dari manusia yang tidak kudus. Dan juga terpisah dari segala sesuatu yang bertentangan dengan keseluruhan karakter Allah itu sendiri. Akan tetapi kekudusan Tuhan bukanlah hanya kekudusan yang memisahkan dan menghakimi segala yang tidak kudus, melainkan juga menjangkau manusia yang berdosa dan memberikan pengudusan bagi mereka. Maka dengan itu ada 3 paradigma kekudusan. Yang pertama, kekudusan itu indah dan didambakan. Kita dapat melihat bahwa seluruh ciptaannya sungguh sangat baik. Dan kata baik juga mencangkup segala pengertian seperti keindahan dan kedambaan. Dalam Mazmur 96 ayat 9 dikatakan, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Kata berhiaskan kekudusan menunjukkan bahwa kekudusan adalah hal yang mulia dan indah di hadapan Allah. Kita sebagai manusia baru di dalam Kristus sudah seharusnya memandang semua hal yang berasal dari Tuhan adalah hal-hal yang kudus, hal yang baik, indah, menyenangkan, dan didambakan. Pola pikir bahwa hal-hal yang tidak kudus membawa kenikmatan seharusnya kita tanggalkan. Sebagai insan Pentakosta yang hidup bergantung kepada Roh Kudus setiap saat, sudah selayaknya kita mengalami kemenangan dari kedagingan. Yang kedua, kekudusan itu menular dan menyebar. Paradigma yang baru tentang kekudusan juga dinyatakan dalam kehidupan dan pelayanan Yesus. Dalam pelayanannya, Yesus sering digambarkan berada bersama dengan orang-orang yang najis menurut Taurat. Dalam Lukas 5 ayat 12-14 dikisahkan bagaimana Yesus berjumpa dengan seorang yang penuh kusta. Orang tersebut meminta kepada Yesus untuk menahirkannya, yang kemudian diresponi oleh Yesus dengan menjamahnya dan berkata, "Jadilah engkau tahir." Dan Alkitab mencatat bahwa orang tersebut menjadi tahir. Ketika Yesus menjamah orang yang sakit kusta yang najis menurut Taurat, Yesus tidaklah menjadi najis. Namun sebaliknya, kekudusan Yesus terimpartasi kepada orang yang sakit kusta itu dan mentahirkannya. Hal ini selayaknya memberikan paradigma baru dalam kita memandang kekudusan, yaitu kekudusan itu menular dan menyebar. Yang ketiga, kekudusan menjangkau banyak orang. Dengan pengurapan Roh Kudus, maka sudah seharusnya kita menjangkau orang lain dan menularkan kekudusan tersebut. Kekudusan bukan lagi hanya sekedar yang penting saya sendiri yang kudus. Dalam Imamat 19 ayat 2, pertama-tama Tuhan berkata, "Kuduslah kamu sebab aku Tuhan Allahmu kudus." Setelah itu mulai dari ayat 3 dan seterusnya, Tuhan memberikan serangkaian perintah kepada umat Israel untuk melakukan perintah seperti menghormati ayah dan ibu ataupun bertindak jujur. Hal-hal yang diminta Tuhan ini menunjukkan bahwa kekudusan bukan berdampak hanya untuk diri sendiri, tetapi juga berdampak secara horizontal, yaitu kekudusan menjangkau banyak orang. Terkait hal ini, gereja kita yang ada di Bandung memiliki kisah yang unik dalam perjalanan sejarahnya. Pada waktu itu tahun 1992, tidak ada lagi gedung pertemuan umum yang bersedia untuk menyewakan tempatnya secara permanen. Namun tiba-tiba ada satu tempat yang bersedia menyewakan tempatnya untuk ibadah dan dikontrak untuk waktu yang cukup lama. Tempat tersebut adalah Gedung Paramount yang adalah sebuah nightclub. Pada saat itu gembala sidang kita dihadapkan dengan keputusan yang sulit. Beliau pun teringat bahwa pada waktu sebelumnya dalam KKR di Batam, hal serupa juga terjadi. Pada waktu itu tidak ada tempat untuk melaksanakan KKR kecuali sebuah tempat karaoke. Akhirnya KKR tetap dilaksanakan di tempat karaoke tersebut disertai lawatan Tuhan yang luar biasa. Karena hadirat Tuhan tidak dibatasi oleh tempat atau apapun juga. Pada akhirnya gembala sidang kita menyetujui penggunaan Gedung Paramount untuk menjadi tempat ibadah minggu. Meskipun tempatnya aneh menurut manusia, tetapi hadirat Tuhan memenuhi tiap ruangan ibadah dan lawatannya pun terjadi setiap minggu. Banyak orang bertobat dan jiwa-jiwa bertambah hari demi hari. Wow! Kesimpulannya,
Tuhan sedang memanggil kita untuk hidup dalam kekudusan, guna menyelesaikan amanat agung. Dalam Wahyu 22 ayat 11 dikatakan, barang siapa yang berbuat jahat, biarlah ia terus berbuat jahat. Barang siapa yang kudus, biarlah ia terus menguduskan dirinya. Mari kita terus mengerjakan dan menjalani kehidupan kita, bergerak dan menularkan kekudusan kemanapun kita pergi untuk menuai banyak jiwa. Tuhan Yesus memberkati. Banyak yang kau perbuat di dalam hidupku, rancangan indahmu terjadi di hidup kami Tuhan, di hidupku. Kau Bapa yang mengerti, segala yang ku perlu. Amin. Kasih-Mu sempurna, nyata dalam hidupku. Angkat tanganmu, katakan, ku bersyukur Bapa, kami memasuki tahun yang baru. Ku bersyukur Tuhan buat kasih-Mu Tuhan di dalam hidup kami Tuhan. Oh, kami mau bersyukur. Amin. Mari katakan, ku bersyukur. Ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu di dalam hidupku. Ini kami Tuhan, ku bersyukur Tuhan. Bersyukur buat kebaikan-Mu Tuhan. Mari yang merasakan kasih Tuhan, sama-sama katakan, banyak yang Kau perbuat di dalam hidup kami Tuhan. Hidupku, rancangan-Mu Tuhan, rancangan damai sejahtera terjadi. Percaya Tuhan di hidupku. Bapa yang mengerti segalanya yang kami perlukan Tuhan. Kasih-Mu sempurna. Amin. Amin. Nyata dalam hidup kami. Bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan buat kasih setia-Mu, di dalam hidupku. Ku bersyukur. Katakan dengan penuh kasih kepada Tuhan, ku bersyukur Bapa. Ini hidup kami Tuhan. Bersyukur Tuhan buat kasih-Mu ya Tuhan, di dalam hidupku. Ku bersyukur Tuhan, sekalipun kami
kasih Tuhan. Kita imani pujian ini. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang telah ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Tak ada lembah kelam, tak ada lembah kelam yang tak ku lewati tanpa hadir-Mu. Hatiku Tuhan, hatiku takkan gentar, sebab ku tahu tangan-Mu yang menopangku. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, hanya Kau ku percaya. Kaulah Yesus, Kaulah Tuhan, harapan hidupku. Ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Ku bersyukur, sekali lagi ku bersyukur Bapa, ku bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur Bapa, kami bersyukur Tuhan, bersyukur Tuhan, buat kasih setiamu di dalam hidupku. Kami bersyukur, ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, ku bersyukur, kami bersyukur Tuhan, syukur Tuhan, kami bersyukur Tuhan. Mari semua umat Tuhan yang bersyukur kepada Tuhan, berikan pujian penyembah-Mu. Sembah Dia, sembah Yesus, sembah Raja segala raja. Karena Kau baik Tuhan, karena Kau baik Yesus. Engkau kudus Tuhan, Engkau baik Tuhan, dulu sekarang dan selamanya. Kasih-Mu tak pernah berubah. Engkau dahsyat Tuhan, Engkau dahsyat Tuhan. Kuasa-Mu besar, kuasa-Mu besar. Haleluya. Kau baik, Kau baik, Kau dahsyat, Kau dahsyat. Perbuatan-Mu ajaib, perbuatan-Mu ajaib. Mari kau yang di rumah-rumah jangan berdiam diri saudara. Haleluya, 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 haleluya. Kami tinggikan Engkau, Raja segala raja. Kami agungkan nama-Mu Tuhan, kami agungkan nama-Mu
sama kasih Tuhan. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia Tuhan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu besar. Kau yang layak ditinggikan. Haleluya, haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu, namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak. Mari sambil bertepuk tangan bersama-sama. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Namamu Tuhan, namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak. Mari tepuk tangan buat Tuhan. Katakan haleluya. Haleluya, Kau Allah yang besar. Haleluya, Kau mulia. Sama-sama. Namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, namamu, kuasamu, kasih-Mu kekal. Kau yang layak ditinggikan. Namamu, kuasamu, kasih-Mu Kau yang layak kami tinggikan Tuhan. Haleluya. Oh ya Rabba, ya Rasi. Haleluya. Kami bersyukur punya Allah yang besar, sebab kuasa-Mu tidak ada yang sama. Kuasa-Mu lebih besar dari apapun yang ada di muka bumi ini Tuhan. Kami bersyukur pagi hari ini, kiranya Tuhan terus berikan kekuatan buat kami yang siap untuk terus memuji Tuhan. Sama-sama katakan amin. Katakan amin. Katakan haleluya. Kalau ada di sebelah kanan kirimu ada saudara atau suami istri, katakan masuk gerbang Tuhan dengan bersyukur. Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan bersyukur. Masuk ke rumah Tuhan dengan hati yang penuh dengan ucapan syukur. Sama-sama katakan, datanglah ke baitnya dengan hati bersyukur.
ucapan syukur pagi ini, amin. Oh, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat. Tuhan, kita gak jauh saudara. Oh, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Yesus, katakan sama-sama, kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat kami Tuhan. Oh, dan kau dekat, dan kau dekat. Kami bersyukur Tuhan, bahkan seluruh pengabdianku tak bisa membalas kesetiaanmu, sungguh mulia dan berharga, sungguh besar pengorbananmu bagiku, terlalu dalam Tuhan, namun untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah. Yang bersyukur dengan pengorbanan Tuhan katakan, sungguh besar pengorbananmu bagiku, amin. Terlalu dalam untuk dimengerti, sungguh besar, sungguh indah yang kau pikirkan tentangku, tak terselami bagiku, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah, sungguh indah Tuhan, sungguh indah. Saya serahkan kepada hamba-Nya. Mari kita berdoa.
satukan hati kita. Bapa, terima kasih buat hari ini. Kami boleh melaksanakan ibadah pada pagi hari ini di bulan yang baru, bulan Oktober. Terima kasih buat penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan atas jemaat-Mu, atas kami semuanya, dimanapun kami berada. Biarlah Roh Kudus mengurapi kami, dan roh kami tetap menyala-nyala, hati kami terus bergairah dengan Tuhan. Kami percaya Engkau mengasihi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, sama-sama katakan. Amin. Amin. Shalom semua. Puji Tuhan, kita tidak terasa sudah ada di bulan Oktober. Ya, 2 bulan lagi kita akan masuk di Desember. Itu artinya kita akan merayakan Natal. Ya. Tapi saya ingin pesan kepada saudara, bersiap-siaplah, kemungkinan besar kita ibadah Natal, perayaan Natal tahun ini lewat online. Ya. Baik, mari buka Alkitabmu. Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11. Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai 11. Saya berharap semua bisa membaca pada hitungan ketiga. Inilah 1, 2, 3. Inilah perkataan pengkhotbah anak Daud raja di Yerusalem. Kesia-siaan belaka, kata pengkhotbah. Kesia-siaan belaka. Segala sesuatu adalah sia-sia. Apakah gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Ayat yang keempat, keturunan yang satu pergi dan keturunan yang lain datang, tapi bumi tetap ada. Matahari terbit, matahari terbenam, lalu terburu-buru menuju tempat ia terbit kembali. Angin bertiup ke selatan, lalu berputar ke utara, terus-menerus ia berputar, dan dalam putarannya angin itu kembali. Semua sungai mengalir ke laut, tetapi laut tidak juga menjadi penuh. Kemana sungai mengalir, ke situ sungai mengalir selalu. Ayat 8, segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Ayat 9, apa yang pernah ada akan ada lagi, dan apa yang pernah dibuat akan dibuat lagi. Tak ada sesuatu yang baru di bawah matahari. Adakah sesuatu yang dapat dikatakan, lihatlah ini baru? Tetapi itu sudah ada dahulu, sudah ada dulu, lama sebelum kita ada. Terakhir, kenang-kenangan dari masa lampau tidak ada. Dan dari masa depan yang masih akan datang pun tidak akan ada kenang-kenangan pada mereka yang hidup sesudahnya. Puji Tuhan, sampai ayat 11 saja. Pagi hari ini saya berikan tema khotbah ini tentang nikmat. Ya, tentang nikmat. Ya, NIKMAT, nikmat.
Saudara, kata nikmat itu di dalam Kamus Bahasa Indonesia, ya, artinya senang, ya, dan bersukacita, senang, ya, bisa menikmati apa yang ada. Karena itu, saudara, biarlah di tahun ini, di bulan ini, dan seterusnya kita mengalami nikmat. Saya ulangi, nikmat itu artinya senang, nikmat itu artinya puas, nikmat itu artinya enak. Ya. Saudara mungkin berkata, Bapak ini aneh. Orang situasi kayak begini kok Bapak ngomong soal nikmat. Saya ingin sampaikan kepada saudara, justru di dalam hidup ini, apapun situasinya, baik susah, baik pada waktu diberkati, kita harus hidup dalam nikmat. Nikmat yang saya maksud di sini adalah nikmat yang datangnya dari Tuhan. Dari Tuhan. Karena itu, saudara, kita melihat pada ayat tadi, dikatakan di sini pada ayat yang kedua. Kata pengkhotbah tadi pada ayat yang kedua, kesia-siaan belaka. Kesia-siaan belaka, segala sesuatu adalah sia-sia. Kayaknya bertolak belakang gitu, segala sesuatu adalah sia-sia. Kemudian ayat 3 dikatakan, apa gunanya manusia berusaha dengan jerih payah di bawah matahari? Kalau gitu nggak usah kerja dong. Karena semua jadi sia-sia. Ya. Segala sesuatu jadi sia-sia. Benarkah demikian? Tentu jawabnya tidak demikian. Ya, makanya saudara perlu belajar baca Alkitab, mengerti supaya tidak salah mengartikan. Ya. Artinya dari ayat 1 sampai ayat 11, saudara bisa merenungkan, membaca sekali lagi nanti ayat-ayat ini, bahwa jelas tanpa Tuhan, hidup kita akan sia-sia. Tanpa Tuhan, kita tidak bisa berbuat banyak. Tanpa Tuhan, engkau cuma menikmati nikmat yang semu. Tetapi kalau engkau bersama dengan Tuhan, di dalam Tuhan, situasi apapun, engkau akan merasakan nikmat yang dari Tuhan. Ya, saya kira situasi sulit seperti ini bukan cuma saudara. Saya pun, kami pun, para hamba-hamba Tuhan merasakan dampak dari situasi ini. Tapi saya belajar, diri saya belajar, saudaraku, bahwa saya harus menikmati situasi ini. Kalau tidak, ini rambut makin habis. Kalau tidak, ini mungkin tambah kurus, ya, sudah kurus sama kurus. Karena stres. Engkau akan stres, tertekan, ya sedikit lagi barangkali gila. Kalau engkau tidak hidup di dalam Tuhan, mengalami nikmat yang dari Tuhan. Ya, tidak main-main, saudara, situasi ini, ya. Tadi pagi saya, pada waktu selesai doa pagi, saya baca berita Gubernur Jawa Barat, dia bilang begini, pandemi ini akan terus berlangsung sampai 2021. Pandemi ini akan terus sampai 2021. Kemungkinan berhenti awal 2022.
Dengar baik-baik. Artinya, situasi belum tentu lebih baik di 2021. Keadaan belum tentu lebih baik di 2021. Olehnya, menghadapi hal tersebut, biarlah engkau rasakan nikmat yang ada di dalam Tuhan. Supaya kita sehat, kita kuat, kita tenang di dalam Tuhan. Katakan amin. Nah, saudara yang dikasih oleh Tuhan, jadi tanpa Tuhan, nggak mungkin engkau menikmati nikmat yang dari Tuhan. Tadi arti nikmat di situ puas, senang. Ya, saya tahu menghadapi situasi ini, khususnya ibu-ibu aja, itu bisa stres loh. Menghadapi anaknya aja yang belajar di rumah, wah macam-macam tuh ya. Keuangan yang sulit, engkau bisa stres. Jadi alamilah nikmat yang dari Tuhan, supaya ada kepuasan, ada senang di dalam Tuhan. Nah, sekali lagi saya ulangi, segala sesuatu kata firman Tuhan ini adalah sia-sia. Berarti tanpa Tuhan, semuanya engkau akan tidak bisa berbuat banyak. Jadi betapa pentingnya Tuhan. Betapa pentingnya Tuhan. Saudara, kalau kita tidak hidup di dalam Tuhan, situasi seperti ini tidak mungkin bisa mengalami nikmat. Tapi saya bingung loh. Situasi seperti ini masih banyak tuh orang yang nggak butuh Tuhan. Ya nggak usah jauh-jauh, kita yang Kristen itu loh. Masih banyak tuh nggak butuh Tuhan gitu. Ya. Membutuhkan Tuhan. Itu artinya engkau harus bergaul dengan Tuhan. Mencari Tuhan. Bersekutu dengan Tuhan. Apalagi pada bulan ini, kita puasa bersama. Oke? Kita puasa bersama. Don't forget. Puasa bersama. Ya. Supaya engkau merasakan Tuhan, nikmat yang dari Tuhan itu. Engkau tidak stres, tidak tertekan. Kita butuh Tuhan. Hiduplah di dalam Tuhan. Bergaullah dengan Tuhan. Bangun keintiman dengan Tuhan. Dan minggu lalu saya sudah sampaikan kepada saudara, hari-hari ini banyak baca Alkitab. Ya, banyak baca Alkitab. Saya dapat satu pelajaran, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, bahwa membaca itu ternyata membuat otak saudara menjadi sehat. Ya, banyak baca membuat otakmu sehat. Saya minta tolong supaya kita nantinya yang bakal tua, kan bakal tua nih, atau mau bakal muda terus, bakal tua. Saya minta tolong perhatikan ini, supaya Anda tidak merepotkan anakmu di kemudian hari. Ya, terus terang lalu banyak orang tua merepotkan anaknya di kemudian hari. Merepotkan seperti apa? Salah satu contoh adalah, mohon maaf, misalnya dia ditanya, udah makan? Padahal baru makan. Dia bilang, belum. Ya, anak bilang, tadi baru makan. Ya. Kemudian dia juga buang air sembarangan, BAB sembarangan. Kenapa? Karena itu persoalannya adalah di otak, saudaraku. Jadi otak manusia itu seperti dua kaki gitu, atau dua tiang gitu ya, tetapi yang bersambungan gitu ya. Ketika lahir, kaki menjadi tinggi, menjadi panjang gitu ya. Terus, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, tapi kita yang menjadi tua, nanti akan kembali seperti anak-anak. Nah, di situ pentingnya otakmu harus sehat, sehingga tidak pelupa, dan otakmu menjadi otak yang sehat. Untuk itu, banyak baca. Baca apa? Nomor 1, baca Alkitab. Jadi saya mohon hari ini, supaya engkau mengalami nikmat di dalam hidup ini,
menikmati hidup yang seperti ini, engkau harus bergaul erat dengan firman Tuhan. Saya mohon jemaat sudah tidak ada lagi yang tidak baca Alkitab setiap hari. Baca semakin banyak, renungkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, saya yakin itu baik buat saudara. Baik buat kita, baik buat otak saudara. Bacalah firman Tuhan hari-hari ini. Justru kita bersyukur dengan adanya situasi ini, dengan adanya pandemi ini, kita menjadi orang yang banyak waktu di rumah, banyaklah baca firman Tuhan. Ya, jangan baca yang aneh-aneh, baca firman Tuhan. Yang kedua, supaya kita merasakan nikmat yang dari Tuhan. Tadi nomor 1 adalah hidup di dalam Tuhan, andalkan Tuhan, bergaul dengan Tuhan. Pokoknya Tuhan segalanya. Yang kedua, kita harus bersukacita. Sama-sama katakan bersukacita. Coba colek orang yang di sebelahmu, kalau ada orang. Colek dengan lihat wajahnya, bilang, sukacita. Ya. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, multimedia minta tolong munculkan 1 Tesalonika 5 ayat 16. Nanti kita kembali lagi di kitab pengkhotbah ini. 1 Tesalonika 5 ayat 16. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Ayat itu berbunyi seperti ini. 1 Tesalonika 5 ayat yang ke-16, bersukacitalah kapan? Senantiasa. Oke. Bersukacitalah senantiasa. Jadi baik keadaannya nggak baik, maupun baik keadaannya, mau apapun keadaannya, kita harus bersukacita senantiasa. Nah, tolong saudara perhatikan, sukacita yang di sini ini, sukacita ini maksudnya ada 2 loh pengertiannya, saudara. Hati-hati, saudara. 2 pengertiannya. Dalam bahasa Inggris, ada yang namanya joy, kemudian ada yang namanya happy atau happiness. Nah, kita ini di dalam Tuhan, nikmat yang saya maksudkan ini, kita bersukacita yang joy. Joy. Kalau happy itu adalah sukacita yang datang dari faktor luar, eksternal. Misalnya uangmu banyak, engkau senang. Uangmu habis, keriting lagi mukanya. Nah, itu sukacita yang happiness, happy. Kalau joy, itulah sukacita, sukacita yang dari Tuhan. Senantiasa bersukacita, keadaan apapun. Semua kita harus belajar bersukacita dalam segala keadaan. Sukacita, supaya kita nggak stres, nggak tertekan pada masa-masa ini. Karena dampak dari tertekan, dampak dari stres itu kemana-mana loh, saudara. Kemana-mana. Anak-anak jadi terganggu, ya. Darah tinggi bisa naik terus, wajah jadi keriting, ya. Jadi harus bersukacita. 1 Tesalonika 5 ayat 16. Yang ketiga, Filipi pasal 4 ayat 10. Filipi 4 ayat 10. Multimedia minta tolong Filipi 4 ayat 10. Sampai beberapa ayat di bawahnya. Filipi pasal 4 ayat yang ke-10. Perhatikan ini Bapak Ibu Saudara. Aku sangat bersukacita dalam Tuhan bahwa akhirnya pikiranmu dan perasaanmu bertumbuh kembali untuk aku. Memang selalu ada perhatianmu, tetapi tidak ada kesempatan bagimu. Ayat 11,
Kukatakan ini bukanlah karena kekurangan, sebab aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Sampai ayat 11 saja. Nanti yang ayat ke bawahnya silakan baca sendiri setelah ibadah ini mengingat waktu. Jadi dikatakan ini Rasul Paulus, aku telah belajar mencukupkan diri dalam segala keadaan. Nah, hari-hari ini saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, kita perlu berhati-hati sebab firman Tuhan tadi di dalam Pengkhotbah pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-11, khususnya di ayat yang ke-8, khususnya ayat yang ke-8, Pengkhotbah 1 ayat yang ke-8, perhatikan ini, segala sesuatu menjemukan sehingga tak terkatakan oleh manusia. Mata tidak kenyang melihat. Mata tidak kenyang melihat, telinga tidak puas mendengar. Artinya apa? Dalam hidup ini secara manusia tidak ada puas-puasnya. Tidak ada puas-puasnya. Punya uang segini, pengen segini. Punya istri satu, pengen selusin gitu kan. Nggak ada puasnya. Karena itu hati-hati. Ya. Nah, supaya kita di masa-masa seperti ini mengalami nikmat dari Tuhan, tadi Filipi 4 ayat yang ke-11 dikatakan bahwa Rasul Paulus telah belajar mencukupkan dirinya dengan apa yang ada. Jemaat yang dikasih oleh Tuhan, hari-hari ini, ayo kita belajar mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Dengan kata lain, cukupkan dirimu dengan apa yang ada, juga termasuk berhemat. Saya sudah berulang kali sampaikan, ini Indonesia sudah masuk krisis, bukan akan, sudah masuk. Itu artinya semua jemaat harus belajar mencukupkan diri dengan apa yang ada. Cukupkan dirimu, berhemat. Tadi saya katakan, gubernur katakan pandemi ini sampai 2021 akhir. Saudara, berarti awal 2022 baru keadaan lebih baik. Kalau lebih baik, tapi dampak krisis ekonomi ini bagaimana? Jadi saudara perlu berhemat. Ya, khususnya para keluarga yang sudah punya keluarga, hati-hati berhemat. Ya, termasuk ibu-ibu juga. Ya, ibu-ibu itu kan biasanya lihat ini, beli, lihat ini. Karena itu tadi ayat 8, ya, mata tidak kenyang melihat gitu. Pengen ini, pengen ini. Tapi hari-hari ini stop. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Kita ada dalam masa sulit. Supaya hidupmu terpelihara. Jangan boros. Jangan beli yang nggak perlu dibeli. Saya percaya kau bisa menikmati kebaikan Tuhan. Merasakan nikmat walaupun hidup dengan apa yang ada. Terakhir yang keempat. Apa yang kita harus lakukan supaya kita bisa menerima nikmat dari Tuhan? Yang terakhir adalah Pengkhotbah pasal 2 ayat yang ke-26. Pengkhotbah pasal 2 ayat 26. Pengkhotbah 2 ayat 26. Di sebelahnya ayat 24-25. Ini tadi tentang poin yang kedua tentang sukacita itu ya. Saudara bisa lihat di sini, tidak ada yang lebih baik bagi manusia
daripada makan dan minum dan bersenang-senang dalam jerih payahnya. Aku menyadari bahwa ini pun datang dari Allah, karena siapa yang dapat makan dan merasakan kenikmatan di luar dia, artinya bersukacita, sukacita yang dari Tuhan, membuat engkau bisa mengalami nikmat yang terjadi dalam hidup saudara. Ayat yang ke-26, poin yang terakhir, poin yang keempat. Jadi 24-25 itu tadi ada kaitannya dengan poin yang kedua tentang sukacita. Sekarang ayat 26, karena kepada orang yang dikenannya, ia mengaruniakan hikmat, pengetahuan, dan kesukaan. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ini pun sia-sia dan usaha menjaring angin. Keempat, saudara kasih oleh Tuhan, hidup berkenan. Perhatikan ayat ini. Kepada yang dikenan, Tuhan mengaruniakan hikmat, pengetahuan, kesukaan. Ya. Tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian harus diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Saudara lihat, ada berkat yang disiapkan kepada saudara. Oleh sebab itu, hiduplah berkenan di hadapan Tuhan. Ada nikmat di situ. Ya. Karena dikatakan tetapi orang berdosa ditugaskannya untuk menghimpun dan menimbun sesuatu yang kemudian diberikannya kepada orang yang dikenan Allah. Ya. Jadi ada berkat yang kau terima sehingga engkau bisa menikmati. Oleh karena itu hiduplah berkenan di hadapan Allah. Berusaha hidup berkenan di hadapan Allah hari-hari ini. Dan seterusnya. Satu ayat lagi terakhir. Pasal 8 ayat 23, ayat 12 dan 13. Pasal 8 Pengkhotbah ayat 12 dan 13. Kita akan masuk perjamuan kudus setelah ini. Pasal 8 ayat 12 sampai 13. Hidup berkenan di hadapan Tuhan. Pasal 8 kitab Pengkhotbah ayat 12 dan 13. Pengkhotbah pasal 8 ayat 12. Saya baca demikian firman Tuhan. Walaupun orang yang berdosa dan yang berbuat jahat 100 kali hidup lama, namun aku tahu bahwa orang yang takut akan Allah akan beroleh kebahagiaan sebab mereka takut terhadap hadirat-Nya. Saya berdoa di rumah-rumah Anda, dimanapun Anda berada, hadirat Allah ada di sana. Dan itu membuat saudara takut akan Allah. Dan dengan demikian engkau beroleh kebahagiaan yang datangnya dari Tuhan. Orang yang dikenannya ada kebahagiaan dan ada hadirat Allah di sana. Ayat 13. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan. Orang fasik itu orang yang hidup di dalam dosa. Tidak takut akan Tuhan. Tidak mengasihi Tuhan. Itu orang fasik. Biarpun dia Kristen, bisa aja dia orang fasik. Tetapi orang yang fasik tidak akan beroleh kebahagiaan. Dan seperti bayang-bayang, ia tidak akan panjang umur. Karena ia tidak takut terhadap hadirat Allah. Oleh sebab itu, kita menjadi orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Dan jangan lupa, hormati hadirat Tuhan. Saya tidak lihat saudara kehidupanmu sehari-hari di rumah, tapi jangan lupa hadirat Allah itu ada saudara. Kalau saudara tidak menghormati hadirat Tuhan, engkau sama dengan orang fasik. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Kita masuk perjamuan kudus. Siapkan terlebih dahulu roti dan anggur. Saya mohon kepada orang tua tidak memberikan
perjamuan kudus kepada anak kecil. Saudara, tundukkan kepala, masing-masing berdoa. Mari introspeksi dirimu. Apakah ada dosa yang perlu diberesi? Bagaimana hubunganmu dengan Tuhan belakangan ini sampai hari ini? Bagaimana hubunganmu? Apakah hubunganmu baik dengan Tuhan? Apakah setiap hari engkau bersekutu dengan Tuhan? Kalau tidak, bertobatlah dan minta ampun kepada Tuhan. Apakah hari-hari ini engkau kehilangan sukacita? Kalau itu terjadi, engkau kehilangan sukacita. Minta ampun kepada Tuhan, minta pemulihan dari Tuhan. Apakah hari-hari ini engkau boros, tidak mencukupkan diri dengan apa yang ada? Bertobat, saudara. Dan yang terakhir, hiduplah berkenan. Walau engkau di rumah ibadahnya, jangan lupa ada Tuhan, ada hadirat Tuhan. Hormati itu, saudara. Saya berdoa semua kita dikuduskan oleh darah anak domba, memasuki perjamuan kudus ini. Kuduskan kami semua Tuhan dengan darah-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus. Sama-sama katakan, amin. Mari angkat tinggi-tinggi roti di atas kepala saudara. Serahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan dengan iman di dalam nama Tuhan Yesus. Angkat tinggi-tinggi cawan di atas kepala saudara. Arahkan hatimu kepada Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan. Sudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita meminumnya dalam nama Tuhan Yesus. Mari ucapkan terima kasih kepada Tuhan. Bersyukur kepadanya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Angkat tangan saudara. Sama-sama katakan terima kasih. Oh, terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku. Terima kasih Yesusku. Puji syukur hanya bagi Tuhan. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Puji syukur hanya bagi Tuhanku. Haleluya. Angkat tanganmu tinggi-tinggi. Dari tempat ini saya mendoakan saudara
Biarlah Engkau kuat hari-hari ini, hidup di dalam nikmat Tuhan. Engkau merasakan hidup ini ada nikmat dari Tuhan. Turun atas dirimu, turun atas keluargamu, di dalam nama Tuhan Yesus. Tuhan, Engkau melawat jemaat-Mu dimanapun mereka berada. Biarlah mereka mengalami nikmat. Kenikmatan yang dari Tuhan, bukan dari dunia ini. Bukan kenikmatan di dalam dosa. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Ada sukacita dari Tuhan. Turun atas umat-Mu. Dan kami semua belajar hidup dengan mencukupkan diri dengan apa yang ada. Kami juga Tuhan mau supaya kami ini menjadi anak-anak Tuhan yang sungguh-sungguh berkenan di dalam Tuhan. Hidup kami berkenan di dalam Tuhan. Di dalam nama Yesus, Kau lawat rumah-rumah tempat tinggal jemaat-Mu. Lawat kami semua dimanapun kami berada. Hamba-Mu berdoa yang sakit sembuh, yang susah dihiburkan, dalam nama Tuhan Yesus. Yang mengalami pergumulan, Tuhan memberikan jalan keluar. Terimalah berkat kasih karunia yang berlimpah-limpah dari Bapa di surga, di dalam anaknya yang tunggal Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dan lembut dari Roh Kudus menyertai kita sekalian mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang menjemput orang-orang kudusnya di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Kita akan bersama-sama dengan Dia yang percaya diberkati Tuhan. Sama-sama katakan, amin.